Halo Sobat Iklim, jadi pada kali ini kita ada di acara Ngopi, ngobrol seputar perubahan iklim. Adalah episode pertama dan kita akan ngobrol mengenai mangrove. Ya, dan sudah hadir bersama kita di sini ada Mas Hatta. Jadi beliau adalah salah satu pemerhati mangrove dan juga sebagai fasilitator di Kelurahan Padukuhan Kraton, teman-teman. Nah, sebelumnya kita sapa dulu. Selamat pagi, Mas Hatta. Selamat pagi, Mbak Linda. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oke, tadi di jalan macet-macetan nggak tuh, Mas? Nggak macet sih, Nggak cuma macet. berdebu ya. Oh, oke. Sedangkan jalan dari Bojong itu kan banyak lalu lalang truk besar ya, Oh, yang iya, membawa iya. apa tuh namanya tanah-tanah untuk urukan gitu. Jadi Oh. ya seperti itulah Oke. keadaan di sini sekarang, banyak polusi ya gitu. Iya, polusi ya, debu-debu. Emang sih Bojong tuh luar biasa kan? banget, iya betul. Mbak Linda kan juga sering lewat situ tuh. Iya betul, masih Sauin jadinya. Iya tahu sering sendiri. wira-wiri. Iya betul. Oke Mas, jadi pada hari ini kita mau ngobrol seputar mangrove nih, karena kebetulan Mas Hatta juga pemerhati mangrove. Nah, kira-kira mungkin teman-teman di sini juga ada yang beberapa udah mengerti tentang mangrove, tapi untuk pengertian dari mangrove sendiri apa, dan mungkin mangrove itu banyak jenisnya ya Mas ya. Jadi boleh dong dijelaskan dari point of view Mas Hatta seperti apa mangrove Ya. itu. Jadi secara garis besar ya, untuk mangrove itu sendiri adalah sekelompok tumbuhan yang dia hidup di daerah pesisir, di mana daerah tersebut terpengaruh oleh pasang surut air laut. Jadi tidak selamanya terkena air laut terus, terendam, atau tidak selamanya surut terus. Soalnya kalau seperti itu maka pertumbuhannya akan kurang. Juga mangrove juga butuh butuh aliran air tawar juga. Oh. Jadi dia masih sama seperti tumbuhan lainnya yang butuh air tawar juga. Jadi kalau hanya air asin itu dia juga hidupnya kurang bahagia juga. Oh gitu. Oke, nah kalau jenis-jenis dari mangrove sendiri itu apa itu Mas? Nah, jenis-jenis mangrove ya, biasanya kita kelompokkan menjadi 3 ya. Itu ada, pertama adalah mangrove mayor, di mana dia mangrove sejati yang benar-benar mangrove ya. Yang 2 minor, itu yang bagian belakang. Kemudian ada lagi adalah mangrove asosiasi. Nah, mangrove asosiasi ini biasa adalah tumbuhan darat yang kita bisa jumpai di pesisir juga, seperti kayak cemara laut gitu Mbak. Gitu. Iya, Nah, biasanya yang terdapat di Pekalongan itu adalah mangrove jenis bakau atau rhizopora. Nah, kalau dari teman-teman kemitraan ya, kemarin tahun 2022 kayaknya kita sudah identifikasi sekiranya ada 7 jenis mangrove yang ada di Pekalongan untuk mangrove sejatinya. Sebenarnya mungkin masih ada lagi, kayaknya belum kita temukan ya. Begitu. Kalau kita lihat lebih besar lagi Mbak, kalau di Indonesia itu mangrove itu baik itu luasan dan jenisnya itu paling melimpah. Ya, jadi dari 60 jenis mangrove yang ada di dunia, 40-nya itu ada di Indonesia. Dan dari luasan mangrove itu, Indonesia menyumbang sekitar 20% mangrove di dunia. Hidup mangrove itu salah satunya adalah di daerah yang terlindung atau semi terlindung. Jadi misalkan Mbak pernah main ke pantai selatan, itu mesti lebih jarang karena dia langsung terpapar sama samudra ya. Kalau di sini kan Laut Jawa masih relatif lebih tenang. Dan kalau mangrove itu ya butuh daerah yang terlindung atau semi terlindung. Gimana kondisi mangrove dari sebelum adanya ROP sampai saat ini? Kita ROP sudah begitulah ya. Puluhan tahun ya. Betul. Sebelumnya saya pengen tanya, Mbak Linda asli mana? Saya Wiradesa. Iya. Pernah jalan-jalan ke Mangrove Park? Mangrove
Udah ya beberapa kali pernah. Tahun berapa? Wah, kalau dulu itu saya SMP kayaknya. SMP masih ya, bagus. Betul. Masih bagus ya. ya. Saya waktu kemarin ke sana kaget loh. Iya. Itu udah seperti ini. Apa yang beda coba? Yang beda itu akhirnya makin tinggi sih, Mas. Makin tinggi. Iya, Terus apa lagi? Sama mungkin bangunan jembatannya udah pada retak-retak gitu. Kalau dari segi mangrove-nya bagaimana? Dari segi mangrove-nya kayaknya makin berkurang ya. Nah itu, Iya. itu mangrove sekarang ini ya gitu. Oh gitu. Jadi banyak mangrove yang tumbang di sana. Tadinya kan kalau Mbak Linda pernah ya, itu kalau di mangrove park itu ada wahana betul apa ya? Oh iya, kan, saya pernah naik juga itu. Naik terus keliling sama masuk di terowongan mangrove-nya itu. Iya. Namanya terowongan apa Mbak? Dulu itu namanya dikenal. Saya nggak tanya sama bapaknya tuh. Terowongan cinta loh. Oh, terowongan cinta. Oke. Dulu sempat ikonik tuh di Pekalongan, sempat viral dan itu jadi destinasi wisata yang digemari, ya kan? Nah, sayangnya saya belum sempat ke situ. Sudah hancur duluan Mbak, gitu. Oke. Kalau berdasarkan data kemitraan terakhir tahun 2002 itu sempat kita melakukan pendugaan sebaran mangrove kota Pekalongan menggunakan secara satelit. Itu sekarang ini berkisar 31 hektar luasannya, dan mungkin sekarang ini sudah berkurang bahkan secara kasat mata saja kita sudah bisa lihat kan di tim tahun 2014an mungkin ya masih bagus, 2016 itu masih bagus juga, masih ada. Kemudian 2017 kayaknya udah mulai, saya ke sana itu mau naik banana boat itu udah kayaknya udah ada ya udah seperti itulah gitu. Dan juga karena ya itu kan pasti kan pemerintah kan pengennya kan warganya selamat dulu ya, akhirnya dan semua ditanggul-tanggul seperti itu kan. Nah tadi kan syarat hidup mangrove itu apa Mbak? Harus ada pasang surut air laut. Nah itu juga, jadi semakin berkurang juga ya, tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, pasti kan harus ada ya kita namanya pilihan ya gitu kan. Sekarang apa yang bisa kita lakukan gitu, jadi ya yang ada, lokasi yang ada jangan sampai berkurang, itu ya preventif dulu ya. Yang sudah besar itu kita jaga Mbak, soalnya untuk bisa besar itu butuh waktu yang sangat panjang ya. Kita menanam itu satu, tingkat close hidupannya itu sangat rendah karena tahu sendiri apa ya, crop-nya bagaimana tingginya. Kalau masih umur 3 bulan kita tanam terus kena rob ya udah mati ya. Makanya yang tumbuh ini yang sudah besar ini jangan ditebang gitu kan. Jadi gambarannya tuh kita lihat aja di PIM itu sebagai pusat informasi mangrove. Dulu asik ya di Rendang di sana, terus sekarang ini sudah ya seperti itu. Nah, ya begitulah. Ya emang berarti dari dampak perubahan iklim itu sendiri ya Mas yang bisa mengurangi populasi si mangrove itu di mangrove. Ya bisa jadi itu, juga ada perilaku manusia. Terus apa tuh Mas perilaku manusianya? Yang tadi ya misalkan nih saya dapat cerita itu dari teman-teman yang suka menjajakan kapal itu yang punya apa namanya tuh buat mancing tuh loh. Dia kan penyewaan kapal, katanya beberapa orang dari luar sana bukan dari dalam Pekalongan itu datang untuk mengambil apa namanya itu kerang-kerang yang ada di perakaran mangrove. Nah, ketika kerang-kerang diambil itu juga ternyata belum lama pada si mangrove itu akhirnya sedimennya lepas. Sedimen lepas ketika angin besar, tumbang dia, pada tumbang itu satu persatu. Dan apa sih Mbak ketika mangrove itu tadi pada tumbang itu efeknya apa bagi para pemancing? Karena akhirnya kan ikan-ikan menjadi sedikit ya, karena kan tempat buat dia berlindung, dia untuk melakukan apa tuh pemijahan itu nggak ada. Akhirnya teman-teman dari kapal itu apa yang menyebutnya apa ya? Karena ini dia jasa pemancingan, jasa transportasi buat ngantar mancing. Itu
bikin rumpun buatan sebagai tempat ya untuk ikan itu memijat gitu. Jadi ya kalau satu ekosistem itu rusak, itu akan berdampak pada ekosistem lainnya. Itu sih yang kita harus waspadai. Ya kita harus aware sama semua ekosistem di alam ini punya perannya masing-masing gitu. Kalau misalkan ya alam tanpa manusia ada masalah nggak? Alam tanpa manusia nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi manusia tanpa alam, wah. Ya itu. Betul. Satu aja misalkan ya. Iya. Cacing, kalau nggak ada cacing di bumi ini, apa yang terjadi Mbak? Iya, tanahnya, iya gitu. Ya tanahnya tandus. Iya benar. Nggak bisa bertahan lama manusia itu. Jadi alam tanpa manusia itu nggak ada masalah, tapi manusia tanpa alam itu nothing ya, nggak ada apa-apanya. Gitu. Jadi kita harus bersyukur di Indonesia banyak keanekaragaman hayati yang melimpah. Kita syukuri dengan cara apa? Menjaganya, nggak bisa kita berlepas diri terus malah jadi agen perusak kan, itu sangat disayangkan. Berarti selain dampak dari perubahan alamnya sendiri, berarti manusia juga ikut andil ya dalam kerusakan ekosistemnya ya. Sangat besar di sangat besar. Oke. Nah, kalau misal kita bicara tentang peran manusia nih di sana, nah aku kepengen tahu gimana sih biasanya warga-warga Pekalongan, terutama warga sekitar di tempat penanaman mangrove-nya itu sendiri, apakah mereka biasa ikut kegiatan penanaman mangrove atau kayak, oh ini mangrove-nya udah sedikit nih, apa yang harus kita lakukan kayak gitu biasanya apa tuh Mas? Di beberapa kelurahan yang saya sempat ketemu ya, memang punya tokoh-tokoh untuk pemerhati mangrove. Tokoh-tokoh ya bisa dikenal juga dengan Pok Mawas ya, sedikit juga. Kalau di Degayu itu ada tokohnya namanya Pak Amihanan. Kalau di Tanjung Panjang itu yang dia sebagai pembimbing juga seperti Pak Amihanan, ada Pak Jumali namanya. Jadi memang di warga itu juga sudah ada inisiatif untuk melakukan pemeliharaan, perawatan dan juga pembibitan mangrove. Dan ini kita harus bersama-sama didukung sih, bareng-bareng. Gak bisa juga mereka jalan sendiri, harus saling berkolaborasi dari bawah juga dari tingkat OPD-nya sama lembaga-lembaga lain, harus sama bekerjasama. Karena permasalahan mangrove ini kita nggak bisa sendiri ya, soalnya kan ya ini harus meliputi semua stakeholder harus betul. Kalau misal untuk pemanfaatan mangrove kayak tadi, pembuatan sirup, pembuatan kopi, sama keripik mungkin ya. Nah itu biasanya dikelola sama masyarakatnya atau ada stakeholder lain yang ikut andil di dalamnya Mas? Itu organik dari masyarakat pertama. Oke. Tapi ada pendampingan dari dinas-dinas, juga ada dari lembaga-lembaga terkait dengan perizinannya, mungkin sertifikat halal atau apa sudah ada. Saya lihat di Degayu itu sudah ya untuk perizinan layak edar sudah ada, itu sih Mbak. Jadi ya tadi nggak bisa sendiri, harus semua kolaborasi. Dan juga mungkin dari komunitas muda kan harusnya juga banyak adilnya kan. Saya dengar kan Kobar ini juga kan sering juga kegiatan untuk terkait mangrove. Iya, kita sudah sering banget penanaman mangrove. Kemarin waktu ulang tahun Kobar penanaman 1000 mangrove. 1000 mangrove. Di mana Mbak? Di Degayu. Iya, betul. Ya gitu, mungkin menanam itu mudah Mbak. Tapi menjadikan itu sebagai sebuah gerakan bersama, itu yang kita harus tetap dijaga gitu. Jadi setelah merawat kita harus jaga bersama, harus ditengok lah minimal ya, ditengok ya sih apakah ada yang perlu disulami atau tidak. Nah, kalau misal kita sebagai masyarakat, apa nih Mas yang bisa kita lakukan gitu untuk mangrove sendiri? Kira-kira apa Mbak? Ya, kalau saya masyarakat tapi perannya sebagai anak muda gitu ya Mas ya. Jadi saya gabung Kobar gitu. Jadi di Kobar kan ada banyak penanaman pohon tuh Mas. Nah itu menurut saya juga sudah ikut berperan sih Mas dalam penjagaan si ekosistem mangrove sendiri. Minimal
jangan rusak ya. Minimal jangan rusak. Kalau nggak mau ngapa-ngapain minimal jangan rusak. Iya, sih, betul sih. Nah, itu. Yang kedua, kalau bisa berbuat sesuatu, ya gabunglah sama komunitas-komunitas yang memang bergerak di bidang lingkungan. Mungkin bisa melalui kobar juga. Nah. Jadi selemah-lemahnya iman itu jangan rusak. Itu dulu. Betul. Minimal ya, kalau mancing itu nggak usah tangannya gerakan metik apa gitu kan, kasihan juga gitu. Kalau misalkan apa ya, ya jadi apa ya, warga yang bijak aja. Terus ya saling mendukung untuk penanaman mangrove misalkan, terus perawatan gitu. Itu sih dari warga ini. Oke, nah kalau misal dari Mas Hatta sendiri harapan ke depannya nih untuk mangrove di pesisir Pekalongan apa Mas harapannya? Jadi kan kalau di pesisir Pekalongan itu yang sudah dijadikan memang zona konservasi itu kan di wilayah PIM ya, dan harapannya yang wilayah PIM ini atau mangrove park Pekalongan ini bisa kita nikmati bersama lagi Mbak, seperti itu gitu. Dengan adanya tadi ada kita juga ada intervensi untuk pembuatan black water ya, dari kementerian itu ya. Jadi ada itu sebagai bentuk konsen kita agar wilayah yang di belakangnya, di wilayah kandang panjang itu bisa timbul sedimen kembali dan nantinya bisa ditanami mangrove. Dan mudah-mudahan Mbak, mudah-mudahan ya dengan niat yang baik dan doa bersama ya, dan dukungan dari macam-macam stakeholder, dari pemerintah, lembaga dan lain-lain, mudah-mudahan itu bisa terjadi ya. Memang tidak mudah, tapi kita masih bisa bermimpi. Iya, betul. Ya. Masih ada harapan. Masih ada harapan. Masih ada harapan. Oke, masih ada bisa. Ya, karena wilayah yang jadi zona konservasi ya yang pemerintah Pekalongan itu sudah tetapkan ya di daerah itu Pak. Kalau di wilayah lain, semoga yang sudah ada itu tidak ditebang dan semoga ya nantinya ya biar tetap lestari, biar mungkin ya teman-teman ya kalau dibilang anak cucu kita lah bisa tahu mangrove itu apa, jangan sampai nanti tidak tahu. Iya. Dan semoga awareness-nya atau kepekaannya terhadap lingkungannya itu semakin tinggi ya Mas dari masyarakatnya untuk menjaga mangrove itu sendiri. Iya. Itu aja sih. Oke. Kalau dari Mas Hatta, apakah ada closing statement buat teman-teman? Closingnya Aman. guys, kita sama-sama aja jaga bumi kita bareng-bareng. Salah satunya dengan melestarikan mangrove, dan mangrove ini bisa jadi salah satu sarana kita untuk beradaptasi dan memitigasi perubahan iklim. Terima kasih banyak Mas Hatta atas kesempatannya hari ini sudah ngobrol bareng kita di acara ngopi episode pertama nih Mas, eksklusif kita mendatangkan Mas Hatta di sini ya. Terima kasih Mas Hatta hari ini ya. Sama-sama, terima kasih banyak. Semoga kobar sukses selalu. Amin, amin ya Allah. Tanah dengan anggotanya ya. Amin. Jadi sesuatu yang bermanfaat. Iya. Semangat terus Mbak. Iya, oke. Kalau mangrove itu ada salamnya Mbak. Apa tuh? Semangat mangrove. Semangat mangrove. Oke. Kayak gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman, kita sudah ngopi hari ini episode pertama, kita ngobrol seputar mangrove, dan jangan lupa kita akan ada episode selanjutnya. Jadi stay tune terus, stay di Instagram Kobar Pekalongan, dan jangan lupa di subscribe YouTube Kobar Pekalongan. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.